Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Pi. Pada kesempatan kali ini Pak Pi ingin menyampaikan materi perkembangbiakan pada makhluk hidup, terutama tumbuhan. Sebelum mendengarkan video Pak Pi ini, anak-anak pencet jempol, like, subscribe sebagai jejak di channel Pak Pi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perkembangbiakan adalah proses munculnya individu baru dari sebuah makhluk hidup. Kalau misalkan tumbuhan, maka tumbuhan itu akan menghasilkan individu baru, makhluk hidup baru yang berasal dari induknya, itu namanya berkembang biak. Pak Pi mempunyai kacang panjang ini. Ternyata di dalam kacang panjang ini ada bijinya. Misalnya ini ada bijinya. Nah, ini ada bijinya. Nah, ini bijinya. Ini biji kacang. Nah, ini biji kacang, anak kelihatan. Ternyata dari biji kacang ini bisa menghasilkan individu baru. Maka alat perkembangbiakan pada tumbuhan kacang ini adalah biji. Nah, sekarang perhatikan. Perkembangbiakan makhluk hidup terutama tumbuhan itu ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, sekarang Pak Pi menjelaskan generatif. Generatif itu biasanya ditandai dengan munculnya bunga. Nah, yang namanya generatif itu ada pejantannya dan ada betinanya. Ada laki-laki dan ada perempuannya. Itu namanya perkembangbiakan generatif. Ada jantannya dan ada betinanya. Tapi masa tumbuhan punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Ya. Ini Pak Pi punya contoh. Ini adalah bunga jambu air. Nah, ini belum mekar. Kalau sudah mekar seperti ini, Pak Pi kupas ya. Nah, kalau mekar seperti ini, nah ini mekar, ya. Ini mekar. Lah, ini ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan apa? Benang sari. Sel kelamin betina apa? Putih. Ternyata bunga ini ada betina dan putih. Kalau makhluk hidup yang namanya tumbuhan, ada sel kelamin betina dan ada sel kelamin laki-laki, itu dinamakan tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Lah, macam-macam. Dari bunga ini akan menghasilkan buah, dari bunga ini akan menghasilkan biji. Lah, dari buah dan biji yang muncul menjadikan makhluk hidup baru itu dinamakan perkembangbiakan secara generatif, karena diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan apa tadi? Benang sari atau serbuk sari. Kemudian sel kelamin betina apa? Putih. Paham ya anak-anak? Oke. Nah, itulah penjelasan singkat. Jadi anak-anak tidak usah salah, tidak usah ragu, terkadang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Banyak jawaban anak-anak yang kurang sesuai dengan apa yang ada di alam. Apa yang ada di alam. Coba ingin menjawab itu, perhatikan video berikut dari Pak Pi. Nanti anak-anak mendapat pencerahan seperti itu. Paham ya anak-anakku? Jadi perkembangbiakan makhluk hidup terutama tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Yang generatif harus ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apakah ada Pak tumbuhan yang tidak punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Ada, anak-anak.
Contohnya apa? Bambu. Ya, bambu. Bambu itu tidak punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina karena berkembang biaknya dengan tunas. Ya, begitu. Yuk, selamat menyaksikan kelanjutan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi, dengan channel Pak Pi. Sore ini Pak Pi berada di kebun untuk mengambil beberapa data tentang perkembangbiakan makhluk hidup untuk materi pembelajaran anak-anak. Untuk itu anak-anak yang pengen tahu tentang perkembangbiakan masih harus terus mengikuti channel Pak Pi sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like di Pak Pi channel. Nah, ini selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak. Anak-anak tahu tumbuhan ini anak-anak? Ini adalah tumbuhan jambu. Jambu air. Jambu air itu mempunyai beberapa bagian. Ini ada daun, ini ada bunga, ini ada ranting, ini ada batang, ya. Coba sekarang, selain itu ada apa? Ada akar. Dari beberapa bagian ini, mana yang bisa menghasilkan tumbuhan baru? Ayo, daun. Apakah ada orang menanam jambu dengan daun? Tidak ada. Itu bukan berarti alat perkembang biakan. Bunga. Apakah bunga bisa ditanam? Tidak bisa. Ayo, apalagi? Ada biji. Oh, ini ada bunga dan pasti kalau buah keluar biji. Apakah bisa ditanam? Ternyata bisa. Biji jambu air bisa ditanam, bisa menjadi tumbuhan baru. Nah, itu berarti alat perkembangbiakan secara alami karena manusia tidak bisa membuat biji. Selain itu, ada lagi yang dibuat oleh manusia. Nah, ini ada manusia yang membuat makhluk hidup baru. Nah, ini namanya mencangkok. Nah, ini mencangkok. Nah, sekarang Pak Pi tanya, tumbuhan jambu ini berapa jumlahnya? Jumlahnya 1. Maka setiap kegiatan yang bisa menghasilkan makhluk hidup baru namanya perkembangbiakan. Jadi tumbuhan jambu 1 ini bisa menjadi banyak. Kalau yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan, itu namanya perkembangbiakan alami. Tetapi kalau yang membuat manusia, itu namanya perkembangbiakan buatan. Karena yang membuat manusia. Barangnya dari Allah, tetapi sarananya yang membantu adalah manusia. Contohnya adalah mencangkok. Ini cara mencangkok. Nah, ini bisa menghasilkan individu baru. Ini jumlahnya 1. Kalau dicangkok bisa menjadi 100. Paham ya anak-anak? Jadi kalau ini bunga ini bisa tumbuh menjadi buah, terus ada bijinya dan ditanam menjadi tumbuhan baru, namanya perkembangbiakan secara alami karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dari manusia namanya apa? Perkembangbiakan buatan. Kalau ada bunga itu berarti generatif karena ada benang sari dan putik. Paham ya anak-anak? Jadi jambu itu bisa ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Kalau secara kawin namanya generatif, kalau tak kawin namanya vegetatif. Coba yang 2 tadi antara mencangkok dan biji, mana yang termasuk generatif? Iya, betul. Biji secara generatif. Nah, ini buah apa anak-anak? Ini ada buah nangka. Bagiannya apa? Ada batang. Ini batang. Ini buah. Di dalam buah ada apa? Ada biji, ada daun, ada ranting. Coba. Kalau bagian-bagian ini mana yang bisa menghasilkan individu baru? Bisa menghasilkan makhluk hidup baru? Jawabannya adalah betul, biji nangka. Apakah ada anak-anak pernah melihat daun nangka ditanam?
Haha, tidak ada. Tapi yang ditanam adalah biji. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang membuat, namanya generatif alami. Buah ini dari mana, anak-anak? Pertama dari bunga, ya, melalui penyerbukan. Penyerbukannya biasanya dibantu oleh hewan. Bisa kupu-kupu, bisa apa yo? Bisa kupu-kupu, bisa lebah, tetapi juga bisa dibantu oleh angin. Ini pohon nangka. Berarti pohon nangka berkembang biak dengan biji, tetapi bisa dicangkok ya. Kalau nyangkok ini, nanti ini dicangkok bisa ini. Nah, ini seperti tadi. Nah, ini jeruk anak-anak. Ini jeruk. Ayo coba. Dari bagian-bagian tumbuhan ini mana yang bisa digunakan untuk perkembangbiakan? Ya, ini buah. Ini buah. Ini batang, akarnya di dalam, terus daun. Mana yang bisa digunakan untuk perkembangbiakan? Yaitu biji jeruk ini kalau ditanam bisa ya. Nah, itu bisa menghasilkan individu baru. Namanya perkembangbiakan. Lihat, ada Om Mami, ini adalah vlogger dan youtuber dari Ngebyok, Kecamatan Gunung Pati, tapi kelurahannya Ngiju. Nah, ini sedang mencangkok tumbuhan apa yo? Ini tumbuhan apa yo? Jeruk. Nah, ini sudah dikupas tadi kulitnya. Nih, kulitnya sudah dikupas hingga kambiumnya hilang. Nek dipegang sing klicit. Nah, itu hilang sampai bersih. Nah, untuk mencegah infeksi dari jamur dan lain sebagainya, ini dibantu oleh brambang. Nah, kalau brambang, nah, bawang merah, nah itu dikasih tanah, kemudian dibungkus plastik, langsung ditempelkan begitu tali. Nah, itu caranya. Nah, Nah, itu cara mencangkok ya. Diharapkan yang diberi tanah tadi itu akan tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, nah itu di bagian yang diberi tanah dan plastik itu akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar nanti di sini dipotong, dipotong sini, terus ini ditanam. Ini dipotong loh, ini. Lihat jari Pak Pi. Nah, ini dipotong. Nah, kemudian ini menjadi individu baru. Jadi ada dua. Ini ini induknya. Kemudian itu akan menjadi individu baru. Itu namanya berkembang biak. Karena yang membuat adalah Om Mami, itu bagian dari manusia, maka disebut perkembangbiakan buatan. Paham ya? Anak-anak, Pak Pi pesen, kalau pengen video tentang tumbuhan, buka Mami Venus. Nah, di sana ada tutorial tentang tumbuhan. Cara mencangkok Pak Pi ini, lihat Om Mami ini, ya. Ini juga dibuat lagi tuh. Oh, itu akan menjadi tumbuhan baru lagi. Nah, paham ya, mudah toh? Oh, cukup begitu. Nah, terus dimasukkan situ. Oh, tempel terus ditali. Mudah kan anakku? Oke. Tumbuhan Mama Saputo yang dicangkok banyak sekali nih. Ya. Cangkok banyak sekali. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh cangkokan yang sudah keluar akar. Ini akar semua. Ya, ini keluar akar semua. Ini akar-akar. Ini nanti dipotong sebelah ini. Nah, ini dipotong loh. Dipotong sebelah sini. Ini dipotong kan ini sudah akar semua. Ini akar. Ini akar. Oh, ini akar. Lihat ini akar toh.
Ini akar. Jadi yang ini, yang Pak Pi pegang atas ini akan menjadi individu baru. Ini dipotong sebelah sini. Terus ini ditanam, maka akan menjadi individu baru. Ini adalah tumbuhan jambu biji, jambu kletuk. Nah, ternyata ini buahnya ini. Di dalamnya juga ada biji ini. Nah, ini bijinya juga bisa ditanam. Kalau ini alami, kalau ini buatan. Paham ya anak-anak? Loh, anak-anak tahu tentang tumbuhan ini? Ini adalah tumbuhan pepaya. Ini adalah individu baru. Individu baru ini diperoleh dari biji pepaya yang ditanam menjadi tunas seperti ini. Nah, jadi pepaya itu berkembang biak dengan biji, berarti dengan generatif. Kali ini adalah pepaya. Pepaya ini, dari bagian-bagian pepaya ini, mana yang bisa menghasilkan individu baru? Coba perhatikan. Ini ada pelepah, ada daun, ada buah, ada batang. Mana yang termasuk bagian tumbuhan yang bisa menghasilkan individu baru? Ya. Ini ada buah. Kira-kira dari sekian bagian itu mana yang bisa menjadi individu baru? Iya, betul. Yang bisa menjadi individu adalah biji pepaya. Ini biji pepaya. Di dalam buah pepaya ini ada bijinya. Itu yang bisa digunakan untuk alat berkembang biakan. Jadi pepaya berkembang biak dengan generatif tetapi biji. Paham ya anak-anakku? Apakah ini bisa dicangkok? Ternyata tidak bisa dicangkok. Pepaya tidak bisa dicangkok karena tidak ada sel kayunya. Paham ya? Tidak ada sel kayunya. Jadi tidak bisa dicangkok. Paham anak-anakku? Kita berjalan-jalan di kebun, melihat beberapa tanaman. Anak-anak dapat mengidentifikasi bagian tanaman yang bisa menghasilkan individu baru. Itu caranya menentukan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini ada jambu, kemudian ini ada jeruk, ini ada jambu, ini ada pepaya, ini ada mangga, dan banyak sekali tumbuhan itu. Nah, kalau sudah begini, maka anak-anak tidak ada kesulitan menentukan perkembangbiakan makhluk hidup. Intinya, kalau yang dibuat manusia berarti buatan, kalau yang berasal dari alam ciptaan Tuhan, itu adalah alami. Jadi kalau anak-anak disuruh menyebutkan 30 tidak kesulitan. Bahkan menyebutkan 100 pun tidak kesulitan, karena tumbuhan yang ada di sekitar kita itu adalah semuanya makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya berkembang biak agar keturunannya tetap lestari dan tidak punah. Itulah tujuan perkembang biakan. Jadi tujuan perkembang biakan apa anak-anak? Untuk melestarikan generasinya, untuk melestarikan makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? 3. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya berkembang biak. Tetapi ada 2, generatif dan vegetatif. Tapi rumput apakah berkembang biak? Iya. Ketela pohon apakah berkembang biak? Iya. Ketela pohon berkembang biak. Tetapi apakah ada orang yang menanam ketela pohon dengan ubi? Tidak ada, karena akan busuk. Jadi perkembangbiakan dengan apa? Dengan stek batang. Paham ya? Stek batang. Tanaman lombok yang dulu disemai dari biji, ini biji-biji sudah tumbuh. Ya, ini bawang merah, ini tadi bawang merah dengan ubi lapis. Ini lombok. Tumbuhan bambu ini berkembang biak dengan tunas. Nah, biasanya anak-anak di bawah sini ini nanti tumbuh tunas. Tunas bambu itu disebut rebung.
jagung, bisa di sayur. Nah, di sebelah sini ini bekas yang baru nih, baru kemarin tukul nih. Nah, ini tumbuh kemarin. Nah, ini yang baru, yang masih hijau-hijau. Nah, jadi bambu berkembang biak dengan tunas. Di bagian sini ini biasanya tumbuh tunas. Ini yang kemarin tumbuh nih. Nah ini paham ya anak-anak? Selamat sore anak-anak, tapi hari ini saya akan memberikan penjelasan yang lain. Ini ada kunir. Nah, kunir ini kalau IPA disebut kunir perkembang biakan dengan akar tinggal. Kalau ini kunir di IPA disebut perkembangan vegetatif akar tinggal. Ini ketela pohon. Kalau ini yang bisa digunakan untuk berkembang biak adalah ini, batang. Ini umbi tidak bisa, karena tidak ada tunasnya. Tidak akan muncul tunas dari sini. Munculnya tunas dari sini. Ini sama kentang. Ini Pak punya kentang. Ini kentang. Ini bisa muncul tunas di sini. Nah, ini bisa muncul tunas di sini. Nah, ini bisa muncul tunas di sini. Ini umbi. Ini umbi. Ini umbi. Bedanya ini bisa untuk perkembang biak, ini tidak bisa. Ini Pak Pi punya banyak sekali. Ini ada jagung. Nah, jagung ya. Ini jagung. Ini bisa untuk berkembang biak. Nah, ini bijinya ini bisa untuk berkembang biak. Kebetulan Pak Pi masih punya sisa banyak. Kemarin diberi pertanyaan, ini ada banyak. Nah, ini jagung. Kemudian ini sawi. Nah, ini sawi, biji sawi. Biji sawi seperti apa, Pak Pi? Kecil-kecil biji sawi. Nah, ini kecil-kecil seperti ini. Oh, ini kecil-kecil sekali. Nah, ini kecil-kecil. Kelihatan enggak ini? Nah, ini sangat kecil sekali ini, biji sawi. Kemudian ini kangkung. Nah, ini kangkung. Nah, ini kangkung berkembang biak dengan biji. Kangkung itu aneh, bisa biji dan bisa ketek batang. Ini lombok. Nah, lombok ini. Lombok ini yang bisa berkembang biak adalah bijinya ini. Nah, ini kalau diambil keluar biji. Nah, seperti ini. Nah, ini biji lombok. Ya, bisa untuk berkembang biak. Kecil-kecil ini. Kemudian ini Pak punya. Nah, ini kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Nah, ini kacang hijau. Bisa digunakan untuk berkembang biak. Kacang hijau. Ya. Terus kemudian lain ada tomat. Tomat di dalamnya juga ada biji. Nah, ini bijinya kecil sekali. Nah, ini kecil sekali ini. Nah, ini bisa digunakan untuk alam perkembang biakan ini bijinya kecil sekali. Kemudian ini apa ini? Ini namanya bawang putih. Ini berkembang biak dengan umbi lapis karena berlapis-lapis. Kemudian ada lagi tadi jagung sudah, ini sudah, kentang sudah, sawi sudah. Nah, ini ada di rumah Pak Pi ada anggrek ini. Nah, ini anggrek. Anggrek ini berkembang biak tunas. Nanti di sini tumbuh tunas. Nah, contohnya ini anggrek. Ini anggrek tumbuh tunas ini. Ini kalau dipisahkan sudah menjadi berapa saat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu pohon sudah menjadi 8. Sama ini anggrek. Ini juga anggrek. Nah, ini anggrek. Ini juga anggrek. Paham ya, Nak? Jadi masing-masing tumbuhan itu punya cara perkembangbiakan sendiri-sendiri. Nah, itu di sini ada lombok banyak sekali yang sudah tumbuh. Nah, itu lombok. Kemudian ada lagi jeruk, lombok, ya, banyak sekali. Mempunyai cara perkembangbiakan sendiri. Paham ya anak-anakku? Untuk itu perhatikan bagian mana dari tumbuhan itu yang menghasilkan tumbuhan baru, itu merupakan alat perkembangbiakan. Dan paham ya anak-anakku? Setelah anak-anak mendengarkan video Pak Pi ini,
Jangan lupa tinggalkan jejak di subscribe dan like serta komen di channel Papi. Dan semoga menjadi anak yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.